Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sampai di sini soal pertemuan kewirausahaan yang berhubungan dengan kajian-kajian teoritis. Minggu-minggu depan kita akan coba untuk praktikum online. Seperti yang sudah kita sepakati di awal bahwa mata kuliah inovasi kewirausahaan atau mata kuliah berhubungan dengan kewirausahaan, yaitu target idealnya kita mampu menciptakan produk. Untuk sampai pada penciptaan produk, maka kita perlu yang namanya observasi. Observasi sudah kita tentukan di awal, lokasinya di mana, kelompoknya siapa, dan apa yang akan diobservasi atau produk apa saja yang akan diobservasi. Ada beberapa kategori yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan mengenai bidang-bidang apa saja yang diperbolehkan untuk diobservasi atau tempat-tempat apa saja yang bisa untuk dijadikan tempat untuk observasi. Nah gitu ya. Minggu ini adalah minggu terakhir saya memberikan materi yang bersifat teoritis. Minggu depan sudah mulai praktik. Nah gitu ya. Materi yang berhubungan dengan pembuatan proposal kewirausahaan itu formatnya sudah saya sediakan. Anda tinggal menyesuaikan format tersebut. 2 minggu yang lalu sudah saya berikan tentang format proposal. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir Anda menyusun proposal kelompok. Silakan dikumpulkan proposal-proposalnya, kemudian dikirim ke platform yang sudah disepakati. Kemudian kalau sudah, baru kita akan ketemu di tatap muka online minggu ke-6 atau minggu ke-7 kita tatap muka online. Gitu ya. Minggu ke-7 atau minggu ke-6 kita tatap muka online itu membahas soal selain tentang praktikum, yang kedua adalah soal perbaikan absensi atau perbaikan nilai. Nah, begitu ya. Jadi bagi Anda yang memiliki masalah terkait dengan absensi, silakan Anda hadir di pertemuan tatap muka online. Kemudian bagi Anda yang sudah mengumpulkan proposal observasi, kita akan bahas tempat-tempatnya di mana saja. Gitu ya. Pada materi ini dengan tema wirausaha yang sukses. Nah, bagaimana sih kita menjadi seorang wirausaha yang sukses? Tentu yang poin utama itu bukanlah produk ya. Produk itu nomor 2 sebelum kualitas. Kualitas itu nomor 1 untuk sampai menjadi sukses. Jadi brand mainnya itu mesti diberikan berikan kekuatan bahwa seorang wirausaha itu harus memiliki mental yang kuat seperti definisi dari wira swasta. Gitu ya. Kemudian di slide berikutnya, sifat-sifat yang perlu dimiliki seorang wirausaha yakni memiliki sifat percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Walaupun kalau kita bicara tentang orientasi, Anda silakan berkiblat boleh menggunakan Gemba Kaizen atau boleh menggunakan orientasi pada hasil. Jadi Gemba Kaizen itu adalah konsep di mana wirausaha di Asia Timur itu seringkali menggunakan konsep itu, di mana proses itu lebih diutamakan dibandingkan hasil, begitu ya. Karena mereka tidak peduli pada hasil, yang penting adalah prosesnya itu benar. Kalau prosesnya benar, maka hasilnya pun benar. Berbeda dengan paradigma Barat yang mereka berorientasi pada hasil. Kalau berorientasi pada hasil, mereka tidak peduli dengan proses, yang penting hasilnya nyata. Nah, gitu ya. Mau prosesnya
dengan jalan yang baik atau tidak baik itu nggak peduli, yang penting hasilnya jelas tuh. Makanya tuntutan tuntutan pekerjaan pada orientasi hasil itu lebih tinggi dibandingkan orientasi pada proses. Pada sifat-sifat yang perlu dimiliki bagi seorang wirausaha, Anda menyesuaikan dengan kondisi situasi, Anda mau berorientasi pada tugas atau proses, atau Anda berorientasi pada hasil. Silakan, itu sesuai dengan kriteria, tergantung dari situasi di mana Anda berada. Begitu ya. Kemudian sifat-sifat yang ketiga yang perlu dimiliki bagi seorang wirausaha itu adalah manajemen risknya itu mesti tinggi. Jadi kita mesti memiliki manajemen resiko, mesti mempertimbangkan tuh resiko-resiko apa saja yang akan terjadi apabila kita mengambil keputusan satu, apabila kita ambil keputusan dua, dan lain sebagainya. Maka seorang leadership itu harus memiliki pertimbangan atau memiliki opsi-opsi sampai opsi yang macam-macam tuh, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita bertindak satu, itu konsekuensinya apa, itu harus dipertimbangkan tuh sampai minimal 3 konsekuensi lah harus dipertimbangkan. Jadi kalau sudah dipertimbangkan sampai ke sana, baru diputuskan mana yang lebih besar manfaatnya, mana yang lebih besar ketidakbermanfaatan. Itu harus dipertimbangkan matang-matang, baru kita putuskan. Nah, itu namanya manajemen resiko. Maka orientasinya jelas. Kemudian yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Gaya-gaya seorang pemimpin itu perlu dipelajari guna menjadi seorang wirausaha yang memiliki sifat yang disegani, bukan disegani tapi lebih kepada diminati oleh orang banyak. Karena klien atau customer datang itu bukan karena mereka mau melihat produk, tapi mereka mau melihat siapa yang menjualkan apa, kan begitu. Coba aja Anda misalkan Anda sakit itu tentu tidak mengharapkan obat ini obat itu, tidak, tapi Anda datang ke seseorang yang Anda anggap memiliki kredibilitas tinggi, maka itu sudah menjadi obat itu. Karena obatnya hati itu adalah ya bertemu dengan pemilik hati, akan gitu ceritanya. Gitu ya. Jadi kita berobat itu bukan karena kita ingin menghilangkan penyakit, tapi kita ingin bertemu sama orang-orang yang memiliki kompetensi yang cukup memadai, kredibilitasnya tinggi untuk dipercayai, sehingga kalau bertemu itu merasa sudah hilang. Gitu ya. Jadi klien atau customer itu datang bukan karena ia mencari produk, tapi ia ingin bertemu dengan pemiliknya, ya minimal ngobrol. Maka tak heran kalau misalkan kita berkunjung ke tempat-tempat itu bukan karena kita mau makannya, tapi ingin bercakap-cakapnya. Anda bisa bayangkan kalau di kafe-kafe nonton tuh, itu bukan kopinya tuh, kopi satu bisa berjam-jam tuh. Gitu ya. Jadi itulah kepemimpinan yang harus kita bentuk. Kemudian keorisinalitas itu maksudnya. Original itu maksudnya adalah produk yang ditampilkan. Nah, nanti target idealnya itu adalah begitu nanti Anda observasi, Anda bikin produk tuh. Setelah Anda bikin produk, Anda inovasi tuh produknya tuh. Misalnya Anda observasi tempat bakso. Nah, inovasi dari bakso itu apa? Bakso kan biasanya identik dengan bulat tuh. Anda inovasikan tuh. Baksonya bentuknya lope misalnya, atau bentuk segitiga, atau misalnya bentuknya gepeng dan lain sebagainya. Maka dikenal dengan istilah bakso gepeng atau bakso lope dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk inovasi. Jadi originalitas itu yang menjadi ciri khas dari Anda tuh. Kemudian orientasinya masa depan, ya jelas sekali. Kemudian di slide berikutnya menurut Graeff bahwa karakteristik wirausaha itu adalah dream, decision,
kemudian doors, determinasi, dedication, dan devotion, dan detail, destiny, dollar, dan distribute. Nah, dari ke elemen-elemen ini, maka yang perlu dipertimbangkan adalah soal distribusi. Nah, jadi distribusi produk itu sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Kalau zamannya belum ada ojek online, maka tidak bisa mereka berdistribusi secara masif. Gitu ya. Tapi kalau sudah sesuai dengan zamannya, maka Anda gunakan tuh. Anda jalin kerjasama dengan mereka. Masukin aja ke bekerja sama dengan penyelenggara online. Anda bisa masuk sana. Atau biasanya tren-tren penjual masa kini itu mereka tidak punya produk mereka. Mereka di rumah tidak ada produk, tapi mereka hanya menggunakan penggunaan ilmu marketing aja. Jadi marketing yang sekarang digencar-gencarkan itu produknya tidak ada, tapi mereka sudah memasarkan. Nah, kan gitu konsepnya. Itu yang sedang diperdebatkan. Nah, maka Anda boleh saja tidak ada produk di rumah, tidak punya tempat usaha di rumah, tapi Anda bisa mendistribusikannya melalui jejaring-jejaring. Nah, gitu ya. Itu tren sekarang itu. Istilahnya adalah reseller. Nah, itu lagi tren. Saya rasa itu menarik juga karena irit tenaga. Itu ya. Kemudian karakteristik wirausaha sukses. Memiliki kreatif, fleksibel, mencapai hasil dengan pengetahuan dan pengalaman, energik, motivasi untuk lebih unggul, orientasi masa depan, mau belajar dari kegagalan, kemudian kemampuan memimpin. Perbedaan kita memiliki usaha dengan tidak usaha itu terlihat jelas tuh dengan pola kepemimpinan tuh. Mereka yang sudah memiliki tempat itu mereka pasti memiliki sifat yang memiliki sifat leadership yang tinggi itu. Karena apa? Karena konsepnya adalah melayani. Kalau orang sudah punya konsep melayani dalam diri, itu di segala bidang dia siap melayani siapapun. Nah, itulah targetnya ketika seorang berjualan, dia mampu melayani seorang, begitu. Sehingga konsep dasar inilah yang diajarkan untuk berusaha. Kita harus bermental melayani. Makanya ada konsep tuh namanya melayani dengan senyuman, melayani dengan hati, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian langkah menuju sukses menurut Peck ada ability to communicate, ya jelas sekali itu ya, komunikasi itu jelas utama. Kemudian ada ambisi, kemudian ada education, kemudian ada making sound, kemudian ada self, ada dan lain-lain. Kemudian slide berikutnya adalah latihan. Latihan soal, silakan disiapkan kertas selembar, nanti Anda jawab di tugas kelas. Anda cukup menulis jawabannya saja disertai dengan keterangan A atau B atau C dan lain sebagainya. Anda cukup pilih jawabannya saja, kemudian dikasih keterangan. Satu soal saya hitung 10 detik, silakan dikerjakan. Latihan soal pertemuan kelima. Nomor 1. Berdasarkan penelitian di AS bahwa ciri wirausahaan yang sukses adalah percaya diri dengan watak yang sesuai adalah A. Suka pada tantangan, B. Mampu mengambil resiko, C. Berkepribadian mantap dan penuh optimis, C. Tekun dan tabah, E. Berjiwa sosial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 2.
Grave mengungkapkan 10D sebagai karakteristik wirausahawan. Salah satunya adalah dedication, yang artinya Grab mengungkapkan 10D sebagai karakteristik wirausahawan. Salah satunya adalah dedication, yang artinya A. Tidak sangat mengutamakan kekayaan. B. Bekerja tidak mengenal waktu. C. Bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. D. Punya visi dan mampu mewujudkan impian. E. Bekerja sendiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 3. Karakteristik wirausahaan sukses menurut Zimmer kecuali A. Yakin diri, B. Kreatif dan fleksibel, C. Dream, D. Mau belajar dari kegagalan, E. Dedication. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 4. Menurut Murphy, terdapat langkah menuju wirausaha sukses kecuali berikut ini. A. Capacity of hard work, goal apprehension, ambition, distribute. E. Self-confidence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 5. Maksud dari ability to communicate pada langkah menuju wirausaha sukses adalah kemampuan berkomunikasi, yakin, C. Penampilan baik, D. Mau menambah ilmu, E. Suka pada tantangan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dijawab 5 soal ini, kemudian Anda kirim di tugas kelas. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.